Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Verania Valisa Triamanda akan menyampaikan presentasi mengenai sejarah BPUPKI. Oh ya, jangan lupa saya dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 27. Jadi di sini saya akan membahas BPUPKI. Yang pertama adalah latar belakang BPUPKI, yang kedua ada tujuan dari BPUPKI, yang ketiga sidang pertama dari BPUPKI, yang keempat panitia 9, dan yang kelima ada pembubaran dari BPUPKI, dan yang terakhir ada pembentukan PPKI. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang dibentuknya BPUPKI. Nah, BPUPKI atau bisa kita sebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI ini beranggotakan 63 orang dan diketuai oleh KRT Rajiman Wadyaningrat. Jadi latar belakang dibentuknya BPUPKI sendiri itu karena Jepang dilatar belakangi kedudukan Jepang yang semakin terancam di wilayah Pasifik, serta keinginan Jepang untuk mempertahankan sisa-sisa kekuatannya melawan sekutunya. Jadi, pembentukan BPUPKI ini juga merupakan langkah Jepang untuk memperlihatkan realisasi janji-janji kemerdekaan yang diucapkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dibentuknya BPUPKI. Apa sih tujuannya dibentuk BPUPKI ini? Jadi, tujuan dibentuk BPUPKI ini ada dua, tujuan bagi Indonesia dan juga tujuan bagi Jepang. Nah, tujuan dibentuknya BPUPKI untuk Indonesia itu untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Lalu, digunakan untuk menyusun segala rencana mengenai persiapan-persiapan kemerdekaan Indonesia menyangkut segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lainnya. Sedangkan bagi Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang untuk perang melawan sekutunya. Ini dilakukan dengan cara memberikan janji-janji kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam BPUPKI sendiri, ini dilakukan dengan beberapa sidang. Nah, yang salah satunya itu adalah sidang pertama di BPUPKI. Di sidang pertama BPUPKI tentu saja dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masalah yang dibicarakan adalah dasar filsafat atau dasar negara Indonesia Merdeka. Tiga tokoh yang memaparkan rumusan dasar negara pada sidang pertama ini, yaitu yang pertama ada Muhammad Yamin. Nah, dia merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Supomo merumuskan 5 asas dasar negara juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat atau demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Dia juga memaparkan 5 asas dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Dikarenakan setelah 3 hari melakukan sidang merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI belum juga mencapai kesepakatannya. Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9, yaitu kelompok kecil yang diambil dari panitia kecil saat sidang BPUPKI. Tugas-tugas dari Panitia 9 ini adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan-masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara. Panitia 9 ini melibatkan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kiai Haji Muzakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Nah, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan
rumusan sebagai tujuan negara Indonesia merdeka. Dari hasil, mereka menemukan Piagam Jakarta yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Naskah Piagam Jakarta ini kemudian ditandatangani oleh Panitia 9. Isi dari Piagam Jakarta tersebut yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, setelah BPUPKI melakukan sidang-sidang dan menjalankan tugasnya dengan baik, akhirnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. BPUPKI tadi dibubarkan karena sudah menyelesaikan tugas dengan baik, yaitu menyusun rancangan-rancangan dasar negara dan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka. Setelah itu, BPUPKI tadi digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi PPKI ini melaksanakan tugasnya setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Fungsi dari PPKI sendiri yaitu sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, sebagai badan resmi untuk mengesahkan UUD negara, badan resmi untuk memilih presiden dan juga wakilnya, lembaga resmi pendiri negara Republik Indonesia, dan lembaga tertinggi di Indonesia pada saat itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan, dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.